adik abang lagi sibuk bikin kapal gede buat geber-geber di halaman clean semua. Maaf Bang Indo, gua kecil-kecil, paling modern. Siapa yang mau gue kirim rudal 2? Ajarin dong, sepuh. Asia Tenggara kini bukan sekadar panggung geopolitik, tapi juga ajang pembuktian siapa negara yang paling mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam industri pertahanan. Dari kapal perang hingga rudal, dari jet tempur hingga kendaraan tempur darat, tiap negara kini berpacu untuk lepas dari ketergantungan impor. Namun, siapa yang sebenarnya paling mandiri di kawasan ini? Apakah Indonesia dengan ekosistem BUMN dan industri swasta yang semakin solid? Ataukah Singapura yang dikenal sebagai laboratorium teknologi militer Asia Tenggara? Dan bagaimana dengan Malaysia dan Vietnam yang menempuh jalannya masing-masing? Indonesia, industri pertahanan dengan ekosistem luas. Indonesia sering dianggap sebagai pemain paling serius dalam membangun ekosistem pertahanan nasional. 3 BUMN utama, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, membentuk tulang punggung industri ini. Pindad terus mengembangkan kendaraan tempur seperti Anoa, Badak, dan Harimau Medium Tank, hasil kerjasama. Namun kini komponen dan sistemnya semakin tinggi kandungan lokalnya. Sementara PT DI, dengan CN-235 dan N-219, telah menembus ekspor dan beralih ke fase kemandirian avionik dan struktur. Di sektor maritim, PT PAL menunjukkan performa impresif, dari kapal selam hingga fregat merah putih yang sedang dibangun penuh di dalam negeri. Dan di luar BUMN, sektor swasta pertahanan Indonesia kini memainkan peran strategis, terutama dalam pembangunan kapal cepat rudal, KCR, dan Offshore Patrol Vessel, OPV. Beberapa KCR terbaru, seperti KRI Belati, adalah bukti nyata kontribusi industri swasta nasional yang kini mampu membangun kapal dengan sistem tempur modern buatan luar negeri yang diintegrasikan di dalam negeri. Integrasi CMS, radar, dan sistem senjata kini tak lagi bergantung penuh pada luar negeri, karena kemampuan integrasi sistem tempur mulai dikuasai oleh tenaga lokal. Dengan total ratusan proyek aktif dari skala taktis hingga strategis, Indonesia bukan sekadar membeli teknologi, tapi membangun kapasitas untuk menciptakannya. Namun, masih ada tantangan besar, efisiensi produksi, transfer teknologi yang belum sepenuhnya bebas, dan masalah kontinuitas proyek. Meski begitu, dari sisi volume dan keragaman, Indonesia adalah yang paling lengkap di Asia Tenggara. Singapura, teknologi paling maju, tapi basis produksi terbatas. Jika Indonesia unggul dari sisi skala dan keragaman, maka Singapura unggul dari sisi kedalaman teknologi dan presisi integrasi. Negeri mungil ini memiliki perusahaan teknologi pertahanan yang sangat maju, mulai dari sistem elektronik, radar, drone, hingga kendaraan lapis baja canggih seperti Bionix dan Hunter AFV. Namun, sebagian besar produksinya masih berbasis pada assembly line dan komponen luar negeri. Singapura mampu merancang dan mengembangkan sistem senjata cerdas sendiri, termasuk peluru kendali jarak pendek dan sistem C4ISR yang sangat modern. Tetapi kapasitas produksinya tidak sebesar Indonesia, karena orientasinya bukan massal, melainkan spesifik, efisien, dan berkualitas tinggi. Dalam hal inovasi, Singapura jelas berada di puncak kawasan, tapi dalam hal kemandirian penuh, mereka tetap mengandalkan rantai pasok global yang tidak seluruhnya bisa dikontrol secara nasional. Vietnam, bangkit dengan produksi rudal dan sistem mandiri. Vietnam menjadi salah satu kejutan baru dalam peta industri pertahanan Asia Tenggara. Negara ini berhasil mengembangkan dan memproduksi rudal buatan dalam negeri, termasuk versi modifikasi dari rudal anti kapal dan roket artileri jarak menengah. Vietnam juga mengembangkan kemampuan untuk merakit kapal perang dan pesawat ringan hasil reverse engineering dari teknologi Rusia dan Eropa Timur. Meski pendekatan mereka berbeda, lebih ke arah adaptasi teknologi asing secara lokal, hasilnya mulai terasa. Vietnam kini mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pertahanannya sendiri. Namun, skalanya belum sebesar Indonesia, dan struktur industrinya belum sekompleks ekosistem BUMN Indonesia. Malaysia, industri yang masih berjuang untuk mandiri. Malaysia pernah menjadi pesaing kuat di era 1990-an ketika ambisi industri pertahanannya mulai tumbuh. Namun hingga kini, sebagian besar proyek masih bergantung pada lisensi dan kerjasama luar negeri.
Kapal perang Littoral Combat Ship yang seharusnya menjadi simbol kebangkitan industri maritim Malaysia justru tersendat bertahun-tahun. Walaupun Malaysia memiliki sejumlah industri kecil yang mampu membuat kendaraan tempur ringan dan sistem komunikasi militer, kapasitasnya masih jauh di bawah standar regional. Kemandirian pertahanan Malaysia bisa dikatakan masih dalam proses, tertahan oleh kendala politik, pendanaan, dan lemahnya transfer teknologi. Kesimpulan dan analisa strategis. Jika kita bicara kemandirian penuh dalam konteks Asia Tenggara, maka jawabannya bukan siapa yang paling hebat dalam satu bidang, tapi siapa yang paling mampu menguasai rantai industri pertahanan dari hulu ke hilir. Dan dalam hal ini, Indonesia menempati posisi paling lengkap. Singapura unggul di inovasi dan teknologi sistem, Vietnam unggul di determinasi dan adaptasi, sementara Malaysia masih berusaha menata arah industrinya. Indonesia kini memiliki fondasi yang unik. BUMN besar yang mampu memproduksi alutsista darat, laut, udara, serta dukungan puluhan perusahaan swasta yang menopang rantai produksi nasional. Jika pemerintah konsisten menjaga kesinambungan proyek dan memperkuat ekosistem R&D, maka dekade 2030 bisa menjadi titik di mana Indonesia bukan hanya menjadi pengguna alutsista, tapi penciptanya. Jadi, siapa yang paling mandiri di Asia Tenggara? Jawabannya, tidak ada satu pemenang absolut. Tapi jika berbicara komprehensivitas sistem industri pertahanan, maka Indonesia saat ini menempati posisi paling lengkap dan paling potensial. Sementara Singapura tetap unggul di sisi teknologi dan presisi tinggi, dan Vietnam menjadi contoh bagaimana negara menengah bisa fokus ke satu bidang, rudal, dan menciptakan daya gentar nyata. Yang jelas, kemandirian industri pertahanan bukan hasil satu dekade, tapi perjalanan panjang puluhan tahun. Dan setiap langkah menuju kemandirian adalah langkah menuju kedaulatan.